Banyak yang bertanya, apakah ada bonus tambahan bagi KPM PKH maupun BPNT di bulan puasa tahun 2025 ini? Berikut informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arvan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi penting ya untuk para masyarakat penerima bantuan dari pemerintah. Nah, perlu diketahui banyak KPM yang bertanya apakah ada bonus bagi KPM PKH maupun BPNT di tahun 2025 ini, khususnya di bulan Ramadan tahun 2025 ini. Nah, perlu diketahui jawabannya Kemensos telah menegaskan ya teman-teman, bahwasanya tidak ada bonus tambahan untuk KPM PKH maupun BPNT di tahun 2025 ini. Nah, Kemensos telah menegaskan ya teman-teman, bahwasanya tidak ada bonus tambahan lagi bagi penerima PKH atau BPNT di bulan puasa tahun 2025 ini. Nah, jika ada saldo tambahan yang masuk di ATM KKS Merah Putih kalian, kemungkinan besar itu adalah pencairan bantuan validasi ya teman-teman, baik itu PKH maupun BPNT baru. Jadi itu bukan bantuan bonus ya teman-teman di tahun 2025 ini. Nah, jadi sekali lagi untuk bonus di bulan puasa tahun 2025 ini itu tidak ada ya teman-teman. Nah, dan berikut ada 6 informasi penting ya teman-teman untuk para masyarakat penerima bantuan dari pemerintah. Nah, yang pertama informasinya adalah untuk program subsidi listrik ya teman-teman. Nah, perlu diketahui untuk subsidi listrik diskon 50% ini sudah dihentikan ya teman-teman, atau sudah di stop di bulan Maret tahun 2025 ini. Nah, jadi untuk pemilik listrik yang pakai token itu sudah tidak bisa mendapatkan diskon listrik lagi ya teman-teman di bulan Maret tahun 2025 ini. Nah, bagi untuk yang pasca bayar itu masih bisa menerima ya teman-teman, atau merasakan diskon listrik tahun 2025 ini, karena untuk tagihan Februari akan dibayarkan di bulan Maret ini. Jadi masih bisa menerima diskon listrik 50% tersebut, kecuali yang pakai token ya teman-teman. Nah, kemudian informasi yang kedua ada bantuan sosial PKH ya teman-teman, yang akan masih dicairkan di bulan puasa ini. Nah, untuk bantuan program PKH ini dicairkan secara tunai ya teman-teman, baik itu melalui kantor pos ataupun melalui ATM KKS Merah Putih. Nah, dan beberapa daerah ini masih dalam proses pencairan ya teman-teman di bulan puasa ini untuk bantuan PKH, khususnya yang melalui kantor pos Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga adalah bantuan BPNT ya teman-teman, atau sembako yang akan masih dicairkan di bulan puasa ini. Nah, untuk bantuan BPNT atau sembako ini dicairkan dalam bentuk tunai juga ya teman-teman, melalui kartu ATM KKS Merah Putih ataupun melalui kantor pos Indonesia. Nah, sebagian daerah untuk pencairan bantuan BPNT ini masih berjalan ya teman-teman, yang melalui kantor pos Indonesia, dan juga untuk yang melalui kartu KKS Merah Putih untuk pencairan yang susulan. Nah, kemudian informasi yang keempat ada bantuan atensi anak yatim piatu ya teman-teman, yang akan dicairkan di bulan puasa ini. Nah, jadi bantuan atensi ini adalah bantuan sebesar Rp200.000 per bulan ya teman-teman, dan yang dicairkan adalah alokasi Januari dan Februari 2025. Jadi total yang diterima adalah Rp400.000. Nah, bantuan atensi anak yatim piatu ini dicairkan melalui Bank Mandiri ya teman-teman, dan Bank BSI untuk daerah Aceh. Nah, kemudian informasi yang kelima adalah bantuan BLT dana desa. Nah, bantuan BLT dana desa ini masih terus dicairkan ya teman-teman di bulan ataupun di tahun 2025 ini, khususnya di bulan puasa juga ya teman-teman.
Nah, pencairan ini dilakukan oleh pemerintah desa masing-masing. Nah, baik itu secara tunai maupun transfer ke ATM ya teman-teman, itu tergantung kebijakan desa daerah masing-masing. Nah, bantuan BLT Dana Desa ini adalah Rp300.000 per bulan. Dengan mekanisme pencairannya itu berbeda-beda ya teman-teman tiap desa. Ada yang per 3 bulan sekali, ada yang per 2 bulan sekali, atau ada yang juga per bulan. Nah, itu tiap desa bisa berbeda-beda aturan ya teman-teman. Nah, kemudian yang keenam adalah bantuan PIP ya, atau program Indonesia Pintar, yang akan masih dicairkan di bulan Ramadan tahun 2025 ini. Nah, bantuan PIP ini dicairkan bagi siswa yang masuk SK nominasi PIP tahun 2024 kemarin dan telah melakukan aktivasi rekening Simpel PIP. Nah, bagi siswa yang belum melakukan aktivasi rekening Simpel PIP sampai tanggal 28 Februari 2025 kemarin, kemungkinan besar kepesertaannya akan dicabut ya teman-teman, atau digugurkan ya untuk menerima bantuan PIP. Nah, jadi jika tidak melakukan aktivasi rekening Simpel PIP, maka akan gagal ya teman-teman menjadi penerima bantuan PIP. Nah, kemudian ada lagi ya teman-teman informasi penting untuk para KPM PKH maupun BPNT, bahwasanya Kementerian Sosial Republik Indonesia ini tengah menugaskan para pendamping PKH untuk melakukan verifikasi ulang atau ground check ya teman-teman terhadap penerima bantuan sosial dari pemerintah. Nah, salah satu fokus utama untuk verifikasi ulang ini atau ground check ini adalah untuk memastikan data tunggal sosial ekonomi nasional tetap valid ya teman-teman, sesuai kenyataan yang ada di lapangan. Nah, supaya bantuan itu tepat sasaran. Nah, jadi nanti akan ketahuan ya teman-teman mana yang miskin, mana yang tidak ya teman-teman. Nah, jadi ini akan dilakukan oleh pendamping PKH ya teman-teman selama bulan Maret tahun 2025 ini. Jadi siap-siap ya teman-teman kalian jika disurvei rumahnya oleh para pendamping PKH dan dipoto rumahnya, dan juga kalian harus jawab jujur ya teman-teman. Harus jawab jujur pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh pendamping PKH tersebut. Nah, sebagai bocorannya kemungkinan ada setidaknya 40 pertanyaan ya teman-teman yang akan ditanyakan. Nah, untuk proses ground check ini atau verifikasi ulang ini akan mempengaruhi pada pencairan bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT di tahap yang kedua nanti ya teman-teman, yaitu untuk alokasi April, Mei, dan Juni. Nah, jadi bisa saja nanti jika kalian di tahap pertama kemarin cair, di tahap yang kedua nanti bisa saja tidak cair ya teman-teman, karena ada pendataan ulang. Nah, dan bisa juga yang di tahap pertama atau sebelumnya belum menerima bantuan sosial, bisa saja di tahap kedua nanti mendapatkan ya teman-teman bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT. Nah, ini akan ada pendataan ulang ya teman-teman. Jadi harap maklum untuk para KPM PKH maupun BPNT yang tadinya di tahap pertama cair, di tahap kedua nanti tidak cair. Jadi harap maklum ya. Nah, kemungkinan kalian sudah tidak layak menerima bantuan sosial. Nah, itulah 6 berita penting untuk para KPM ataupun masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.